Baik teman-teman, kita ada ketemu Mas Ade ini ya. Mas Ade, kita kemarin ada ketemu di Jakarta pas lagi Powerlifting Meet Award ya. Betul, gitu ya. betul. Ini kebetulan ya, Sania ada janjian dengan Mas Ade, jadi udah langsung ketemu sama beliau nih. Iya, terima kasih udah diundang, David. Idola saya dari dulu, pertama kali mau workout itu, motivasi saya semua dari Mas Ade. Terima kasih. Ya, ada puji Tuhan punya kesempatan untuk ketemu langsung dengan beliau gitu. Iya, terima kasih David. Mas Ade gitu, mau nanya, kalau untuk pengalaman Mas Ade selama bergerak di bidang olahraga itu kira-kira sudah berapa lama gitu ya? Saya sebenarnya mengenal mungkin dunia latihan beban gitu ya, mungkin mengenal besi deh kira-kira ya sejak tahun 1984. Waktu saya dulu juga masih atlet bulu tangkis sih. Jadi kurang lebih hampir 38 tahun ya. Masih belum lahir saya pas itu ya. Iya, 38 tahun. Tapi menjadi atlet binaraga itu di akhir tahun 80-an. Jadi tahun 90-an awal itu, 90-an awal tuh tahun 90 91 saya mulai binaraga. Ya, betul. Nah, karir saya di binaraga itu di antara tahun 90 sampai tahun 2000. Jadi 10 tahun lah gitu. Dari tahun 2000, tepatnya 22 tahun yang lalu saya memutuskan untuk pensiun udah dari pertandingan. Tapi saya tidak pensiun dari gaya hidup. Gitu. Jadi part of lifestyle. Iya, betul. Jadi kalau teman-teman tahu ada yang namanya katanya ada 3 jenis seorang atlet fitness mania katanya, atau 3 kinds of bodybuilders gitu, atau 3 kinds of fitness mania. Jadi yang pertama yang disebut dengan yang namanya ya competitive bodybuilder atau competitive fitness mania. Competitive fitness mania itu artinya fitness mania yang kerjanya emang senang mau tanding dan menjadikan atlet akhirnya menjadi sebuah profesi. Itu yang disebut yang namanya competitive fitness mania atau competitive bodybuilder. Yang kedua, ada yang disebut dengan yang namanya, kalau yang disebut dengan yang namanya magazine bodybuilder. Magazine bodybuilder tuh mungkin hari ini mirip sama kayak social media bodybuilder lah, atau social media fitness mania. Influencer gitu. Iya, jadi mereka lebih kepada untuk konten, untuk memotivasi orang lain gitu ya, untuk memperkenalkan diri mereka juga. Tapi mungkin sebagian dari mereka banyak yang nggak tanding juga kan, nggak ikutan tanding. Benar. Pertandingan mungkin sekali-sekali dia tanding, tapi pertandingan nggak jadi sebagai profesinya dia gitu. Tapi dia ingin terlihat ada bagus di majalah, ingin terlihat ada bagus kalau kali ini mungkin di Instagram, mungkin di YouTube, mungkin di TikTok dan sebagainya. Nah, itu yang disebut namanya magazine bodybuilder atau magazine fitness mania. Cuma kalau hari ini kita nggak bisa sebut magazine karena kalau terminologi ini kan dulu kan datangnya tahun 80-an. Tapi kalau sekarang ini mungkin namanya mungkin sosmed fitness media lah gitu. Jadi benar-benar lebih kepada dia memang memperuntukkan badannya jadi bagus, lifestyle-nya bagus ini apa, tapi dia memang dedikasi untuk sharing ke audiensnya, supaya bisa influence audiens untuk influence audience. Kalau dulu kan orang kan influence-nya di majalah masalahnya, jadi dia tampil di majalah, tampil di koran, tampil di mana sebagai model gitu ya, modeling dan sebagainya. Jadi orang wah keren, badannya bagus gitu. Tapi dia juara nggak? Mungkin nggak, karena dia nggak pernah tanding gitu. Meskipun magazine bodybuilder can also a competitive bodybuilder gitu. Tapi magazine bodybuilder sebagai sendiri nggak apa-apa juga. Dan yang terakhir ada yang disebut yang namanya gym bodybuilder atau gym fitness mania. Nah, artinya mungkin dia nggak punya Instagram juga, dia nggak peduli juga soal posting, dia juga mungkin nggak tanding juga, tapi hobinya di gym latihan terus. Hobi aja dia emang seneng gitu. Seperti para banyak gym teman-teman kita, old school bodybuilder, old school bodybuilder gitu ini apa, dia memang kayak panggilan hati aja dia seneng gitu. Nah, jadi teman-teman dari sini kita bisa lihat gitu bahwa istilahnya ya semua orang bisa ada di dalam kategori yang mana gitu. Tapi kalau saya bersyukur kalau di satu sisi saya competitive bodybuilder gak juga, karena saya memang sebagai seorang atlet. Nah, pada saat itu. Yang kedua, saya magazine bodybuilder gak juga karena saya ada di majalah juga. Sekarang saya ada juga di sosial media, berbagi sama kayak David juga. Dan yang ketiga, saya gym bodybuilder juga gak? Ya iya, saya emang hobinya di gym terus gitu ya, latihan dan sebagainya. Nah, jadi kalau teman-teman bisa pegang peran 2 gitu, atau bisa peran 3, atau bahkan cuma 1 peran, nggak ada masalah. Jadi teman-teman bisa mengkategorikan teman-teman ada di yang mana. Nah, tapi sejak saya berhenti binaraga, jadi saya no longer as a competitive bodybuilder. Saya akhirnya menjadi magazine bodybuilder dan menjadi yang namanya si gym bodybuilder tadi. Gitu. Living legend. Iya, kurang lebih itulah menjawab pertanyaan David ya. Baik. Kalau untuk di tahun zamannya Mas Ade, kira-kira ada yang seperti yang sekarang modern nggak, seperti atlet
olahraga seperti calisthenics, strongman, powerlifting gitu? Sebenarnya kalau kita boleh jujur itu sebenarnya kayak semacam siklus ya. Jadi kalau zaman dulu awalnya kalau kita berbicara strongman itu kan sebenarnya Binaraga sendiri juga kan dulu kalau teman-teman tahu waktu orang mengenal Binaraga itu kan berawal juga kan dari sirkus keliling. Benar-benar. Nah, sirkus keliling itu dia nanti akan memperkenalkan ada orang-orang yang kuat ngangkat-ngangkat beban gitu ya. Yes. Nanti ada orang yang ototnya banyak dikasih lihat, perlihatkan. Makanya kenapa kalau yang disebutnya dengan namanya father of bodybuilding itu disebut dengan namanya Eugene Sendo. Eugene Sendo itu adalah memang dia si sirkus keliling itu tadi gitu. Nah, kalau teman-teman pernah tahu ada salah satunya dari IFBB punya event terbesar di dunia kalau related dengan bodybuilding atau fitness itu namanya Mr. Olympia event gitu ya. Mr. Olympia. Ya, nah Mr. Olympia itu kalau teman-teman yang dapat Mr. Olympianya dapat pialanya. Nah, itu pialanya itu adalah gambarnya si Eugene Sendo. Jadi si Eugene Sendo itulah dia si sirkus keliling tadi. Makanya kenapa Eugene Sendo itu mengasosiasikan dirinya, dia bilang adalah dia bukan seorang bodybuilder, tapi dia katakan dia adalah sebagai seorang budayawan fisik atau yang dikenal yang namanya physical culturist. Jadi dia berbudaya dengan fisiknya gitu. Jadi memperlihatkan kepada orang, lihat nih badannya, fisiknya. Mungkin bukan artinya bagus atau orang suka. Orang boleh suka, boleh tidak suka. Badannya boleh bagus atau tidak bagus, tapi yang badannya pasti spesial, lain dari yang lain. Sekali. Nah, karena dia memang berasal daripada si sirkus keliling. Nah, jadi kalau ada istilah yang mengatakan kelaparan terbesar adalah kelaparan akan arti dan makna, mungkin saya berusaha untuk menjadi orang untuk tidak punya kelaparan akan arti dan makna tersebut. Makanya saya sebagai seorang atlet binaraga, saya selalu mengasosiasikan diri saya bukan hanya sebagai seorang olahragawan, bukan hanya sebagai seorang pembelajar yang terus mau belajar terus ya kita tentang soal diet, tentang latihan, tentang apapun juga, tapi kita juga adalah seorang seniman. Artinya apa? Seperti si Eugene Sendo tadi, kalau seorang pelukis menggunakan kanvas sebagai media untuk mengekspresikan karya seninya, seorang pematung menggunakan kayu dan batu sebagai media untuk mengekspresikan karya seninya. Tapi kalau David dan saya dan teman-teman fitness mania yang lain menggunakan apa sebagai media untuk mengekspresikan karya seninya? Badan kita sendiri. Makanya kenapa saya sangat anti drugs, saya drug free, saya natural lifestyle, karena saya tidak mau kelaparan akan arti dan makna. Karena kalau saya suntik-suntik saya pakai, ya saya nggak akan jadi pematung atau pemahat yang handal, karena tinggal cetakan kan udah jadi patungnya. Iya. Jadi tinggal nyuntik-nyuntik aja badannya udah jadi. Nah, jadi makanya kenapa kembali lagi kita balikin lagi ke histori kita sebagai si pengikutnya atau penerusnya si Eugene Sendo tadi gitu. Basically kita adalah is a physical culturist. Kita ini adalah budayawan fisik, berbudaya dengan fisik kita. Nah, makanya kenapa mau tanding nggak tanding, ya kan? Mau menang, mau kalah, tapi kita tetap berbudaya aja, ya kan? Jadi seorang pelukis nggak akan kecil hati ketika akan lihat seorang pematung kaya raya. Seorang pematung nggak akan kecil hati ketika dia melihat seorang penyanyi kaya raya. Seorang penyanyi dia tidak akan kecil hati ketika melihat seorang pemusik kaya raya. Seorang pemusik tidak akan kecil hati ketika dia melihat seorang aktor atau seniman panggung drama kaya raya dan seterusnya. Karena apa? Karena kita semuanya seniman. Nah, jadi makanya kenapa saya katakan bersyukurlah hari ini ketika kita semua menjadi magazine bodybuilder gitu ya. Termasuk David juga ya, ibaratnya David bisa punya your own YouTube channel gitu ya. Misalnya punya Instagramnya sendiri ini apa, kita bisa menjadi yang namanya motivasi bagi banyak orang atau become an inspiration gitu. Itu memungkinkan hari ini untuk semuanya bisa terselenggara gitu, karena sosial media bisa mengallow atau membolehkan kita untuk melakukan hal tersebut. Kalau zaman dulu kita mau kayak gini mesti nebeng dulu sama koran lain atau nanti mesti masuk majalah atau bahkan kita tunggu diundang di TV dulu baru orang kenal sama kita. Tapi sekarang lebih efisien gitu you can create your own TV show kan, Yes, gitu ya. You can create your own magazine juga gitu ya. Jadi dan sebagainya. Jadi kita hidup di dalam dunia atau teknologi hari ini yang begitu bagus, menurut saya sesuatu yang menyenangkan. Jadi kenapa tidak? Jadi saya juga bersyukur David undang saya hari ini juga, kita bisa saling berbagi ya. Tapi yang paling utama kalau menurut saya itu tadi buat teman-teman sekalian, fondasi daripada sebuah yang namanya kepatuhan atau disiplin itu sebenarnya basically is about understanding. Jadi yang namanya pemahaman. Nah, jadi makanya kenapa kalau teman-teman benar-benar paham
dari mana kita berasal gitu. Kita kembalikan lagi zaman dulu Eugene Sendo, lalu kita dulu lihat lagi, makanya saya senang lihat teman-teman yang powerlifting ya, deadlift, squat, sama bench press, itu kan dulu kan alat nggak ada, makanya kita latihannya cuma itu. Saya pun di tahun 80-an mana ada ibaratnya zaman sekarang kita punya ada chest press machine, plate loaded, lalu ada selectorize yang sekarang semakin canggih ya dengan berbagai hal, kan nggak ada. Dulu yang ada ya itu, makanya kenapa akhirnya kita back to basic itu. Nah kalau zaman sekarang tiba-tiba populer lagi kan unik gitu. Bayangin sekarang tiba-tiba orang latihan deadlift, squat. Padahal kalau hari ini berarti nggak perlu squat. Kenapa? Karena kita punya squat press, kita punya pendulum press, kita punya leg press, kita punya hack squat. Itu kan canggih. Kita punya leg extension, leg curl. Zaman dulu nggak punya. Makanya kenapa kita harus squat gitu. Sekarang kita punya chest press, incline, decline, punya mesin, punya cables dan sebagainya. Zaman dulu nggak ada, makanya kita bench press. Zaman dulu, hari ini kita punya lat pull downs, punya rowing machine, punya cable rows, punya macam-macam. Zaman dulu nggak ada, makanya kita deadlift gitu. Banyak Smith machine yang bisa targetkan semua bagian otot gitu. Iya, betul. Nah, makanya jadi sekali lagi makanya itu sebenarnya basically a old school bodybuilding gitu yang waktu kita kemarin ketemu. Itu sebenarnya sesuatu yang memang ya kalau ternyata hari ini tiba-tiba anak-anak muda teman-teman David semua kemarin jadi wah semangat lagi ngelakuin itu. Mas Aji kemarin. Iya, jadi saya rasa apa yang dilakukan oleh Brother Aji Suganda dan kawan-kawan gitu, saya rasa itu satu hal yang kita harus apresiasi ya. Artinya bahwa mengembalikan lagi basic atau fondasinya lagi. Nah dari situ nanti baru teman-teman nanti silahkan lanjut. Ada yang nanti mungkin mau ke olahraga yang lain, mungkin crossfit, jadi crossfitters. Ada yang mungkin jadi bodybuilders gitu. Atau mungkin ternyata ada yang fighter ya di sana kalau nggak salah kan pasti ada tuh kayak misalnya ada jadi wrestler, mungkin ada jadi stand up fighters atau mungkin jadi MMA fighters yang mungkin ya banyak saya rasa ya karena kan mereka basicnya juga sama, fondasinya harus kuat. Jadi saya rasa mungkin itu sih alasannya. Jadi saya sangat appreciate sekali event-event kegiatan seperti hal tersebut. Saya appreciate kehadiran Mas Ade juga ya. Sebuah kehormatan bisa langsung ketemu langsung dengan beliau ya di event tersebut. Itu juga sebenarnya first powerlifting meet saya gitu. Dan hari itu mungkin saya nggak bisa kasih performance yang terbaik, tapi saya ambil David turun juga ya? Saya turun. Cuman hari sebelum Mas Ade hadir itu kebetulan jadwalnya kena nggak apa-apa. Jadi mungkin I take a look at the bright side bahwa saya belajar dari pengalaman gitu. Betul. Mungkin untuk next sebelumnya, next meet saya bisa tahu apa yang harus saya prepare atau lain-lain gitu. Betul, bagus banget ya. Jadi memang sekali lagi teman-teman sekalian, makanya kenapa orang bilang istilahnya sebenarnya nggak ada sesungguhnya yang namanya kekalahan itu gitu. Makanya kenapa orang bilang kan kekalahan kemenangan yang tertunda tuh sebenarnya hanya lebih kepada kayak opsi cara pandang yang menguatkan hati. Yaitu adalah ketika kemarin kita bilang, David, apa yang bisa dipetik dari kemarin? Oh, ternyata tuh kayak gini. Oh, ternyata saya lihat orang lain ternyata tekniknya gini. Oh, ternyata saya tahu ekspektasinya orang tuh seperti ini. Oh, ternyata saya tahu bahwa nanti next time saya mau latihan lebih keras lagi, apalagi termotivasi ngelihat orang-orang lain. Ya kan? Nah, jadi itu yang ada istilah yang mengatakan, makanya kenapa orang bilang orang bijaksana itu belajar dari kesalahan orang lain. Failure orang lain dia belajar gitu. Nah, orang pintar dia belajar dari kesalahannya sendiri, sedikit lebih mahal gitu, tapi dia bisa belajar. Nah, kayak contohnya David. Nah, ini David is a smart guy. Karena apa? Karena dia kemarin kalah, dia nggak kecil hati, teman-teman sekalian. Tapi yang ada David pikirin, oh iya, I just look at the bright side, kayak lihat kira-kira apa nih sisi baiknya dari kemarin saya ikut tanding ya. Pengalaman saya dapat, pengetahuan saya dapat, teman baru saya dapat ya. Kita ketemu juga di sana ya, banyak ya. Banyak berkah yang kita dapatkan di sana. Nah, itu akhirnya kita menjadi orang yang cerdas. Nah, sedangkan orang bodoh, nah ini dia uniknya nih gitu. Jadi orang bijaksana belajar dari kesalahan orang lain, mudah dan murah. Orang pintar belajar dari kesalahannya sendiri, agak sedikit mahal. Tapi orang bodoh tidak pernah belajar dari kesalahannya sendiri. Pertanyaan saya, kenapa dia dimaknai sebagai orang bodoh? Bukan karena dia bodoh sesungguhnya, tapi karena orang bodoh selalu memiliki mentalitas yang disebut namanya mentalitas blame game atau justify game atau yang dikenal yang namanya complain game. Jadi orang bodoh selalu bilang, iya kemarin saya kalah dicurangin sih, itu salah jurinya gitu. Wah kemarin masalahnya besinya, masa saya waktu ngangkat ternyata licin dia ini apa, wah habisnya tempatnya panas, wah orangnya gitu. Jadi dia sering salahin. Tapi masalahnya ketika dia menyalahkan orang lain, pertanyaan saya,
Kalau tadi bicara David, look at the bright side. Yes. The bright side-nya apa? The bright side-nya adalah orang lain yang harus merubah perilakunya untuk supaya dia feel better. Yes. Tapi yang terjadi kalau seandainya kita cerdas, kita pintar, kita bilang, oh iya ya, apa ya, oh next time saya prepare aja gini deh. Kayaknya saya salah deh nih bajunya misalnya. Yeah. Atau enggak ternyata saya salah deh, aduh kayaknya datangnya keduluan jadi saya kecapean. Oh saya kayaknya harusnya bawa makanan ini sebelum saya ini dan sebagainya. Nah jadi teman-teman sekalian, ketika kita menyalahkan orang lain, maka orang lain lah yang akan merubah perilakunya. Kita nggak dapat nilai, nggak dapat angka, nggak dapat pembelajaran, nggak dapat hikmah. Tapi ketika kita menjadi orang yang cerdas, kita bilang terlepas daripada saya kalah, mungkin saya kecewa, terlepas daripada saya tidak menang, tidak mendapatkan harapan saya terpenuhi. Tapi ketika David melakukan hal tersebut, David bilang, ya nggak apa-apa lah semuanya udah apa, tapi apa nih yang bisa saya pelajari? Jadi teman-teman sekalian, jadi itu satu, kalau istilahnya kayak cara mindset kita, mindset. untuk setiap kali kita apapun juga event kejadian atau apapun juga, kalau seandainya kita berusaha minimal bisa menjadi orang yang cerdas, kita selalu pasti bisa mengambil hikmahnya. Makanya kenapa ada istilah yang mengatakan yang namanya ada yang namanya blessing in disguise gitu ya. Blessing in disguise itu artinya apa? Ada musibah, ada berkah selalu di balik musibah. Everything happen for a reason gitu ya. Jadi selalu, walaupun juga kelihatannya hari ini tuh kayaknya menyedihkan banget. Jangankan dalam hal pertandingan ya, kita juga nanti akan ngalamin dalam hal hidup juga gitu ya. David ditinggal pacar gitu ya, taunya ternyata potensinya ternyata bisa dapat pacar yang lebih baik lagi nantinya gitu ya. Ternyata ada juga mungkin yang lain lagi, mungkin kejadiannya nggak naik kelas, tapi ternyata dengan nggak naik kelas kita jadi rajin belajar lagi, jadi lebih ngerti. Ternyata kalah pertandingan, taunya nanti akhirnya malah jadi atlet yang lebih handal lagi di kemudian hari. Setuju banget. Oke, jadi gitu guys, mindsetnya motivasi dari Mas Ade. Kalau kita walaupun kalah, jangan pernah berkecil hati. Kita ambil hikmahnya gitu. Kita belajar dari kesalahannya. Karena kita pribadi semua juga lah dalam progres untuk belajar ya. Betul. Saya pribadi juga masih belajar walaupun sudah cukup lama dalam lifestyle seperti ini. Tapi teman-teman jangan pernah berhenti untuk belajar gitu. Betul We have to keep improving ourselves gitu. Betul. Karena teori yang sekarang kita pakai mungkin right Bisa now basi. ya, teori yang kita sekarang pakai mungkin kita dikenal sebagai orang yang bagus banget. Nah. Tetapi untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan belum tentu teori tersebut akan bisa dipakai karena dari zaman ke zaman pasti improve terus. Contohnya teknologi gitu ya. Dan yang uniknya justru kadang-kadang bisa berbalik lagi gitu. Benar yang tadinya hari ini kita jadikan sebagai kebenaran, akhirnya ternyata menjadi kebohongan. Kebalikannya yang hari ini kita bilang sebagai sesuatu yang salah, ternyata di masa depan ternyata menjadi yang benar gitu. Nah, itu sudah terjadi di yang namanya pendekatan dalam hal diet, pendekatan dalam hal latihan. Makanya sekarang balik lagi ke basic kan lucu gitu. Padahal selama ini kan orang senangnya kan latihan yang fancy gitu ya dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya teman-teman sekalian, saya nggak pernah melihat yang namanya ibaratnya satu jenis diet itu salah atau benar kalau menurut saya. Karena pada dasarnya setiap orang itu memiliki keunikan sendiri dalam hal latihan maupun dalam hal diet. Makanya semua jenis diet menurut saya sah-sah saja. Semua pendekatan latihan menurut saya sah-sah saja. Bahkan even high rep sekalipun menurut saya juga kalau dia bisa merasakan dan dia bisa mendapatkan manfaatnya, kenapa tidak gitu. Cuma memang kadang-kadang memang ada beberapa teori-teori yang memang hadir yang menjadi referensi bagi kita. Nah, pada saat itulah kita jadi seolah-olah punya hak untuk menyalahkan orang lain karena kita memegang referensi itu. Tapi yang kita nggak sadar ternyata referensi itu hadir karena ada agenda daripada perusahaan di balik yang mendanai referensi itu. Nanti teman-teman nggak tahu juga tuh kan kalau di sana. Itu yang disebut namanya agenda driven reference, dan itu yang terjadi gitu, bukan cuma di bodybuilding atau di fitness, bahkan itu terjadi di dunia medis sekalipun gitu ya gitu. Jadi nggak selamanya ibaratnya referensi itu selalu benar dan pasti gitu. Pada kenyataannya sebenarnya memang is evolving semuanya juga. Jadi saya setuju sekali, makanya kenapa ada istilah the biggest room in the world is the room of improvement. Selalu kita bersedia untuk improve terus, selalu terbuka, dan juga ternyata memang dalam ilmu itu memang bisa datang dan silih berganti. Tapi ada satu hal mungkin yang saya bisa kasih nasihat ke David dan juga kepada teman-teman lainnya, yaitu ada istilah yang mengatakan belief restrict you, knowing empowers you. Itu maksudnya apa? Jadi kalau seandainya kita punya dapat informasi tertentu, kalau kita cuma pegang aja dan kita seolah-olah percaya,
pasti akan selalu ada nuansa keraguan karena kita tidak melakukan. Tapi begitu kita melakukannya, nah pada saat itu kita ngerti dan kita tahu. Nah makanya kenapa saya bilang knowing is empowers you. Tapi kalau sekedar cuma diceritain, lu dietnya gini aja, lu mesti gini, katanya nggak boleh gini, katanya nggak boleh gitu. Jadi waktu dalam tatanan kita belajar, kadang-kadang teman-teman ikut sertifikasi atau apa, teman-teman tuh kadang-kadang masih dalam tatanan yang kepercayaan itu tadi. Jadi iya sih kata dosen saya, kata guru saya, kata atlet yang sudah berpengalaman, kata orang yang saya jadikan panutan, katanya begitu katanya. Tapi balik lagi yang saya bisa sampaikan kepada David juga dan teman-teman, termasuk juga jangan percaya sama kata saya. Yang harus dilakukan adalah apa yang saya katakan, teman-teman ambil, teman-teman nanti praktekkan sendiri. Nah, ketika teman-teman nanti praktekkan sendiri, nanti hasilnya bagaimana, nanti teman-teman yang tahu. Nah, pada saat itulah baru teman-teman bilang bahwa itu benar atau salah, gitu. Makanya kenapa there is no such thing as a one size fits all approach. Yes. It's always precision and personalized. Selalu semuanya individualized, gitu. Makanya jadi nggak usah kecil hati, santai aja gitu. Jadi dengerin saya boleh gitu ya, mendengerin yang orang lain juga boleh. Ibaratnya apa yang semua pendekatan baik adanya sih menurut saya. Oke, saya setuju banget sama Mas Adi. Mungkin saya bantu tambahkan sedikit ya. Itu karena saya pribadi juga sebagai seorang freelance personal trainer, saya juga ngelatih banyak klien. Yang dari kesimpulan tadi kita bisa ambil bahwa gini, badan saya, badanmu. Yang program latihan atau program yang saya jalani berhasil di diri saya, belum tentu berhasil di teman-teman tersebut gitu. Betul, Jadi betul. kalau saya bisa dapat klien yang baru atau dari klien ke klien tuh saya harus mempelajari tubuh mereka karena masing-masing orang punya anatomi tubuh yang berbeda. Ada yang squatnya bisa wide stance, ada yang cocoknya lebih ke narrow stance karena mungkin mobility badan mereka kurang bagus ya gitu. Betul, setuju. Jadi memang di satu sisi kan bagaimanapun juga kita mesti memang pahami yang namanya basic knowledge itu tetap pasti gitu ya. Pasti. Juga nggak memungkinkan juga kayak kita mau semaunya kita sendiri juga ya. Mungkin ya nggak bisa juga karena nanti yang penting kan yang mesti kita hindari rambu-rambu yang membuat kebermanfaatannya kurang tapi ibaratnya mudaratnya atau resikonya itu tinggi. Nah, itu yang mesti dijaga dari seorang personal trainer gitu. Benar. Aja sih sebenarnya. Makanya kalau istilahnya orang bilang sakit itu hanya disebabkan dua hal, yaitu adalah disebabkan karena kelebihan yang disebut namanya toxicity atau disebabkan dengan yang namanya kekurangan yang disebut dengan namanya defisiensi. Jadi bicara diet, bicara latihan, bicara apapun juga pendekatan dalam fitness, kita harus jaga dua hal tersebut. Ketika berlebihan terjadinya overtraining, under recovering, yang satu lagi terjadi yang namanya defisiensi dan akhirnya jadi kualitas kesehatan kita menurun, bukan hal yang bijaksana. Jadi selama itu bisa kita take care, apapun gayanya menurut saya itu sah-sah saja. Sah saja. Oke. Jadi mungkin segitu ilmu yang bisa kita dapat dari beliau langsung. Ini sebuah gold opportunity to meet living legend gitu. So terima kasih Mas Ade untuk waktunya. Makasih David. Thank you. Cheers. Oke.